Pemirsa, banyak ditemukan minyak kita dalam kemasan 1 liter hanya berisikan 0,75 liter hingga 0,8 liter. Pengawasan pemerintah dalam tata niaga barang kebutuhan pokok di pasar lagi-lagi dipermasalahkan. Bersama saya Ayah Nufus, Anda menyaksikan Sindo Sore. Ya pemirsa, sejumlah rumah di kawasan Cirendu, Kota Cimahi, Jawa Barat rusak diterjang banjir bandang. Warga dan petugas berjibaku membersihkan material sisa banjir bandang yang menyebabkan 2 orang terluka. Longsor. Petugas BPBD dan warga berjibaku membersihkan bangunan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir bandang di kawasan Cirendu, Kota Cimahi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Banjir bandang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi serta tembok penahan tanah ambles hingga air meluap ke pemukiman warga mencapai 1 meter. Banjir bandang ini merusak 8 rumah warga, sementara 14 orang mengungsi ke tempat keluarga mereka yang lebih aman. Udah keluar air teh, langsung keluar air besar. Udah keluar air besar teh, langsung longsor. Air bah langsung. Air bah. Ya. Itu tingginya berapa meter, Kang, kemarin? Begini lah. Masuk ke rumah itu, Kang? Masuk ke rumah. Kondisinya gimana, Kang? Rusak gitu? Palit semua. 14 rumah 8 kan. Jadi yang terdampak bencana. Tapi ya kita coba cek pertama, nanti alat berat turun ya, siang alat berat saya turunin supaya bisa membantu mempercepat proses pembersihan akibat longsoran TPT. Warga Cirendu diterjang banjir bandang untuk pertama kalinya pada Sabtu malam. 8 rumah rusak, 13 jiwa terdampak dan 2 orang terluka. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi segera menanggulangi banjir bandang tersebut agar tidak terulang lagi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yono Wahyu, iNews melaporkan. Ya, Pak. Ya pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari 1 keluarga yang menjadi korban longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Di hari ketiga, tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan relawan terus melakukan pencarian terhadap ketiga korban yang tertimbun longsor dan terseret banjir bandang. Proses pencarian ketiga korban dilakukan dengan peralatan seadanya, menggunakan cangkul dan alat penyemprot air. Hal ini disebabkan medan yang sulit untuk dilalui kendaraan sehingga tidak bisa mendatangkan alat berat. Sebelumnya pemirsa, salah satu korban tanah longsor di Kampung Cijangkar, Desa Kertajaya, Kabupaten Sukabumi ditemukan oleh petugas Polsek Simpenan dan warga di sekitar area longsoran. Korban bernama Yayar ditemukan meninggal dunia tertimbun material longsor. Jasad wanita berusia 50 tahun ini selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian untuk dimandikan dan dimakamkan. Saat ini petugas mencari 3 orang. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi bencana alam banjir di Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah pun akan memberikan bantuan bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat banjir. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka didampingi oleh Kepala BNPB dan Wakil Menteri PUPR meninjau lokasi terdampak bencana alam banjir di Kampung Gumelar, Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Dalam kunjungan kali ini, Wapres Gibran belusukan ke gang-gang kecil untuk meninjau lokasi rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir luapan Sungai Cipalabuhan Kamis malam. Selain meninjau permukiman warga yang terdampak banjir, Wapres Gibran juga meninjau jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan yang amblas dalam 5 meter akibat luapan Sungai Cidadap. Sementara itu, ratusan rumah warga yang rusak akibat diterjang banjir akan mendapatkan ganti rugi dari BNPB. Pada saat tanggap darurat ini pembersihan material-material rumah-rumah yang kotor
dibantu ya oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat lewat BNPB, TNI Polri oleh Kodim ya, dan Polri ini sebentar lagi juga akan melaksanakan bantuan kepada masyarakat membersihkan rumah-rumahnya ya. Jadi rumah yang rusak ringan itu mendapat bantuan 15 juta, yang rusak sedang 30 juta. Hingga saat ini jumlah rumah yang rusak akibat terendam banjir sebanyak 155 rumah yang dihuni 156 kepala keluarga. Sementara itu korban tewas berjumlah 3 orang dan 5 orang lainnya masih hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, banjir luapan Sungai Citarum merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Banjir dengan ketinggian 1 meter ini membuat aktivitas warga terganggu lantaran harus berjalan menerobos air. Salah satu lokasi banjir terparah akibat luapan Sungai Citarum terjadi di Kampung Bojong Asih, Desa Dayakolot, Kabupaten Bandung. Ketinggian air di lokasi ini mencapai 60 cm hingga 1 meter. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Untuk bisa keluar masuk perkampungan, warga terpaksa menerobos air ataupun menggunakan perahu kayu. Hal ini terpaksa dilakukan karena sebagian besar warga merupakan buruh pabrik di kawasan industri Dayakolot. Warga berharap ada solusi dari pemerintah, baik daerah maupun pusat untuk bisa menyelesaikan permasalahan banjir musiman ini. Warga juga mengaku lelah harus berjibaku dengan banjir setiap musim hujan tiba. Ini sering Pak? Ya, sering doi. Kere meren aja 2 minggu meren teh. Oh, baru 2 minggu kemarin ya? Ya. Karena banjir lagi. Ada yang mengungsi nggak Pak? Ada yang mengungsi? Enggak ada. Nggak ada ya? Yang bertahan di rumah ya? Ya, ada yang kakaknya ditaikin dikit gitu. Dari awal Ramadan juga udah mulai ada banjir sih. Ini mulai tinggi lagi kapan? Baru hari ini. Kemarin terakhir tuh 3 hari yang lalu. Nah, ini naik lagi kemarin malam nih? Baru kemarin malam. Ini ketinggian sekarang berapa ya? Kira-kira kalau untuk di depan sih 60 cm lah. Tapi kalau di belakang bisa mencapai 2 meter lebih. Oh, 2 meteran. Ya. Selain di Kecamatan Dayakolot, banjir luapan Sungai Citarum juga melanda Kecamatan Bale Endah. Pemerintah juga berupaya dengan berbagai hal, salah satunya pengerukan aliran sungai hingga pembuatan danau atau embung di dekat permukiman warga. Namun hingga kini solusi ini belum berhasil. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Iwan Pangestu, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kawasan Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur juga menjadi salah satu lokasi yang terdampak banjir. Banjir terjadi akibat luapan air Kali Ciliwung dan intensitas hujan yang tinggi. Banjir kiriman kembali menggenangi kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur pada Sabtu malam hingga Minggu pagi. Wilayah Kebon Pala, Jakarta Timur merupakan wilayah yang kerap langganan banjir sehingga membuat warga merasa terbiasa dengan kondisi banjir yang kerap terjadi. Kawasan Kebon Pala RT 13 Jatinegara, Jakarta Timur pada Minggu pagi kembali terpantau tergenang oleh banjir kiriman dari wilayah Bogor dan Depok yang meluap dari aliran Kali Ciliwung pada Minggu pagi tadi. Terlihat ketinggian air yang menggenangi kawasan telah berada di bawah 50 cm. Sedangkan pada Sabtu malam ketinggian air setinggi 75 cm. Untuk pagi ini udah mulai surutan ya, dari sisa yang kemarin. Dan kita sebentar lagi akan bersih-bersih lagi. Kemarin sebenarnya kita udah cepat surut tuh, kekurangan alat kebersihan aja sih sebenarnya. Alat penyedot? Berupa apa gitu, salkon, dan selang kas pemadam itu. Ya pemirsa, sementara itu ketinggian air di pintu air Manggarai masih terpantau normal. Kondisi tersebut berbeda dengan beberapa hari lalu di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga.
Ya, sempat diguyur hujan lebat di sejumlah wilayah di Jakarta. Ketinggian air di pintu air Manggarai hingga siang ini masih terpantau normal. Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan beberapa waktu lalu, di mana ketinggian air mencapai 800 cm atau berstatus siaga 2. Namun warga tetap diimbau untuk tetap waspada mengingat kondisi serta cuaca hujan diprediksi masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kita sudah terhubung dengan rekan Syareza Zanski di pintu air Manggarai, Jakarta. Halo Syareza, bagaimana pantauan ketinggian air di pintu air Manggarai saat ini? Adakah kegiatan pembersihan di sana? Ya, Ayah dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari pintu air di kawasan Manggarai, Jakarta. Memang untuk debit air yang terpantau di Manggarai tampaknya begitu normal. Dan saya ingin menunjukkan kepada Anda, Ayah dan juga pemirsa, normalnya ini bisa terlihat di layar kaca Anda, memang debit air sudah tidak begitu tampak dan bisa dilihat juga bahwasanya yang tercatat adalah di bawah 700, artinya memang berada di kategori yang normal untuk debit air ataupun yang terlihat di kawasan pintu air Manggarai, di mana memang di pintu air Manggarai ini terlihat biasanya di beberapa hari yang lalu ini ada kiriman banjir dari Bendungan Katulampa dari kawasan Bogor dan bisa terpantau di pintu air Manggarai dan terlihat juga di beberapa titik lainnya di Jakarta seperti di Kali Ciliwung, di mana jika ada banjir susulan seperti yang terjadi pada beberapa hari yang lalu di kawasan Bogor ada banjir kiriman tentunya dan ini terdampak ke wilayah Jakarta. Namun bisa disampaikan Ayah, hari ini debit air yang tercatat ada di kategori normal di bawah 700 cm tentunya. Dan perlu diketahui juga Ayah dan juga pemirsa, hari ini kami tidak melihat adanya proses pembersihan dan informasi yang kami ketahui memang untuk proses pembersihan yang begitu berat sudah tidak dilakukan lagi di kawasan pintu air Manggarai melainkan di kawasan Simatupang. Namun proses pembersihan sejatinya masih dilakukan untuk sampah-sampah yang kategorinya ini begitu ringan dan juga kecil tentunya. Ayah dan juga pemirsa, mengingat pada Selasa lalu ini ketinggian debit air di pintu Manggarai mencapai 850 cm atau masuk ke kategori siaga 4 dan dinyatakan setelahnya oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bahwa sudah kembali normal. Dan atas kejadian tersebut pihaknya akan melakukan berbagai perubahan dan segmentasi beberapa kebijakan, maksudnya seperti diantaranya akan berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN untuk pembebasan lahan khususnya di daerah-daerah ataupun titik-titik yang terdampak banjir akibat kiriman dari Bogor seperti dari kawasan Kali Ciliwung, sehingga ini juga nantinya akan dilakukan secara manusiawi, Ayah dan juga pemirsa, dan masyarakat juga dihimbau mengingat banyak sekali banjir susulan dari kawasan Bogor ataupun musim hujan yang tengah berlangsung, diharapkan bisa waspada dan juga hati-hati terkait adanya banjir susulan baik itu dari Bogor ataupun terjadinya hujan dengan intensitas tinggi di kawasan DKI Jakarta. Namun bisa dipastikan Ayah dan juga pemirsa, hari ini debit air di pintu air Manggarai terpantau normal di bawah 700 cm dan hingga saat ini kami masih memantau seperti apa ketinggian dan juga curah hujan yang tinggi ataupun nantinya banjir susulan dari kawasan Bogor khususnya pada pekan ini. Sementara itu, Ayah kembali ke Anda. Baik, terima kasih Syareza Zanski melaporkan dari pintu air Manggarai, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, tak kuat menahan luapan air kali, sebuah rumah di perumahan RGS Kampung Benda, Depok, Jawa Barat jebol. Pemilik rumah sempat terseret derasnya arus. Parah ini lebih parah. Lagi rumah orang hilang. Tembok salah satu rumah warga yang berada di perumahan RGS Rangkapan Jaya Baru, Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat jebol saat hujan deras mengguyur kota Depok. Air kali yang berada tepat di belakang rumah meluap menyebabkan dinding tembok tak kuat menahan derasnya air hingga jebol. Pemilik rumah, Widodo, yang saat kejadian berada di dalam rumah sempat terbawa derasnya air hingga terluka.
Saat kejadian, ia sempat mendengar suara kencang dan langsung berupaya menyelamatkan keluarganya. Iya, terdengar seperti petasan juga. Awalnya kayak petasan, langsung pure. Oh, oke, siap. Air masuk ya, Pak? Langsung masuk. Di situ Bapak kondisinya langsung berusaha menyelamatkan diri sama keluarga keluar atau gimana? Ya, saya di pikiran saya yang ada, udah. Saya menyelamatkan anak istri saya gitu. Udah, yang lain mah bareng udah biarin aja materi. Saya udah nggak sanggup. Karena derasnya air kan, dorongan air, ini nggak bisa. Sementara Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah, mengatakan adanya pelanggaran dari perumahan di mana tidak ada turap yang membatasi kali dengan rumah warga. Dari beberapa hal yang kami temui memang terkait banjir ini dikarenakan pembangunannya juga yang menurut kami ini perlu dievaluasi ya, karena ternyata tembok-tembok rumah warga menjadi pembatas dari kali yang ada di belakang. Dan tembok-tembok lainnya jebol sangat tinggi nih. Sebab tadi pembatas sungai ternyata tembok gitu. Nah ini mungkin nanti juga pihak perumahan mungkin besok akan kami panggil ya. Untuk kami mau pertanyakan juga nih di mana gitu. Kita harus evaluasi karena seharusnya yang membatasi kali ini turap. Tapi ini membatasi tembok rumah warga. Pemkot Depok juga mengimbau warga untuk mengungsi lantaran masih adanya potensi air meluap jika cuaca hujan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, banjir menggenangi desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pemirsa, di mana pemerintah Kabupaten Karawang menyiapkan lahan sekitar 5 hektar untuk membangun kolam penampungan air dalam upaya penanganan banjir. Banjir yang menerjang desa Karangligar, Karawang, Jawa Barat sejak 5 hari lalu kini mulai berangsur surut. Meski demikian, saat ini ketinggian air masih mencapai 1 meter lebih. Sejumlah warga pun sudah kembali ke rumahnya masing-masing untuk membersihkan rumahnya dari endapan lumpur. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Jawa Barat dalam upaya penanganan banjir di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Nantinya lahan seluas 5 hektar akan dibangun pada tahun ini sebagai kolam penampungan air. Nah, kemarin pasca banjir di Kabupaten Karawang, Pak Menteri hari Rabu kemarin datang ke Karawang, beliau meninjau dan beliau menyampaikan bahwa pekerjaan tentunya yang di Desa Karangligar, nah itu kan selalu menjadikan banjir tahunan. Nah ini insya Allah akan dikerjakan langsung oleh BBWS. Bahkan kemarin saya langsung kedatangan Pak Dian selaku Kepala BBWS dan insya Allah tahun sekarang akan dikerjakan. Diketahui banjir yang terjadi di Desa Karangligar ini diakibatkan oleh luapan Sungai Cibeet. Jika tinggi permukaan air Cibeet dan Citarum tinggi, maka air akan meluap ke permukiman warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, banjir di perumahan Kartika Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mulai berangsur surut. Sementara warga yang rumahnya terendam banjir membersihkan rumah mereka. Sebelumnya air yang merendam perumahan tersebut dengan ketinggian air 80 cm. Saat ini hanya genangan air yang merendam jalan yang berada di perumahan tersebut dengan ketinggian air 30 cm. Presiden Prabowo Subianto mengunjungi warga yang terkena dampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, Presiden Prabowo menyempatkan diri berbincang dengan warga sambil berbuka puasa. Banjirnya awalnya tiba-tiba langsung airnya langsung gede aja gitu, Pak. Bisa ngangkat-ngangkatin. Iya, dapat air kiriman. Piaraan saya habis pada mati. Iya, habisnya bisa kemana-mana jadinya. Aktivitasnya terganggu, Pak. Nggak bisa keluar, anak sekolah nggak bisa, kerja juga terbatas. Iya. Menanggapi keluhan masyarakat, Presiden Prabowo Subianto mengunjungi masyarakat terdampak banjir di Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Setibanya di lokasi, Presiden Prabowo langsung meninjau kondisi warga yang masih bertahan di rumahnya masing-masing. Prabowo juga menyusuri genangan air dan menyempatkan diri untuk berbincang dengan warga sambil menanyakan kebutuhan warga yang diperlukan. Kedatangan Presiden Prabowo Subianto disambut antusias warga sekitar. Di sela kunjungannya, Presiden Prabowo langsung memerintahkan pihak terkait untuk segera menanggapi dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana banjir. Kabupaten Bekasi, Kecamatan Babelan. Ya tapi mereka makannya belum sampai. Di Kecamatan Babelan. Selain meninjau langsung kondisi permukiman warga, Presiden Prabowo juga menyerahkan bantuan makanan bagi warga untuk berbuka puasa. Dan tak segan, Prabowo juga berbuka puasa bersama warga setempat dengan menu sederhana. 1, 2, 3, 2, 1. Kehadiran Presiden Prabowo dapat memberikan semangat bagi warga yang terkena musibah banjir. Pemerintah juga berkomitmen akan terus memantau kondisi warga terdampak banjir serta memastikan distribusi bantuan berjalan lancar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terjun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat. Pemirsa, usai banjir bandang menerjang permukiman, Deddy membantu membersihkan sungai dan mendalami faktor-faktor penyebab banjir. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi turun ke Sungai Cipalabuan, Sukabumi, Jawa Barat pasca banjir bandang yang menerjang wilayah ini. Bersama warga dan sejumlah pejabat daerah setempat, Deddy basah kuyup membersihkan sampah yang menutupi aliran sungai. Sampah kayu dan rumah tangga berserakan serta menyumbat aliran sungai. Ia kemudian meminta warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan dengan menjaga kebersihan sungai. Selain itu, pendangkalan sungai dan penggundulan hutan menjadi faktor penyebab terjadinya banjir. Hasil dari pantauan Pak Gubernur sendiri. Ini bukan mantau, ini bantu Kapolres, bantu Pak Dandim, bantu Pak Bupati untuk ringanin beban yang ada di sini. Beban bencana itu kan beban semua. Ini kan halnya sederhana. Satu ya, sungainya mengalami pendangkalan. Walaupun bulan Desember sudah dikeruk. Yang kedua, jembatannya lurus. Nanti jembatannya dibongkar, dibuat melengkung. Ya, nanti saya bangun jembatannya. Yang ketiga, warganya jorok. Buang sampah ke sungai. Yang keempat, hutannya rusak. Pohonnya dibabatin. Yang kelima, ini gila semua. Ya. Sebelumnya banjir bandang merendam sedikitnya 150 rumah. Hingga kini tercatat 3 orang tewas dan 5 lainnya hilang. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Usai heboh berkurangnya isi kemasan, stok minyak kita kini juga kosong di sejumlah pasar. Informasinya usai jeda, pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman melakukan sidak di Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dalam sidak tersebut, Mentan masih menemukan beberapa minyak kita kemasan botol yang tidak sesuai takaran. Selamat siang Pak Menteri.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan Kepolisian melakukan sidak sejumlah bahan pokok di Pasar Lenteng Agung Jagakarsa, Jakarta Selatan. Rp18.000. Masih atas sayapnya berarti ya? Dalam sidak tersebut, Mentan menemukan beberapa produsen minyak kita kemasan botol 1 liter yang tidak sesuai takaran tertulis. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, dengan adanya temuan ini, pihaknya akan menindak tegas kepada para produsen minyak kita yang mengeluarkan kemasan botol merek minyak kita dengan ukuran 1 liter tapi tidak sesuai takaran. Kami minta ada PT-nya nih, PT Arta Eka Global Asia. Kami minta diproses, kalau terbukti ditutup. Kami minta diproses, bila terbukti disegel ditutup. Nggak boleh ini merugikan rakyat Indonesia, merugikan masyarakat yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan di luar ibadah puasa, ini tidak boleh terjadi. Di sini tertulis 1 liter, tetapi hanya 0,75 liter, 0,8 liter. Pemerintah tak main-main dalam penindakannya ini, sehingga ke depan akan memastikan langsung ke produsen minyak kita. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Setelah heboh minyak kita 1 liter isi 750 ml, kini minyak goreng ukuran 1 liter tersebut kosong di pasaran. Saat ini hanya ditemukan minyak kita ukuran 2 liter di pedagang pasar tradisional. Usai dihebohkan dengan penemuan kemasan minyak kita yang tak sesuai dengan isinya, kini di pasar tradisional sulit ditemukan minyak kita ukuran 1 liter. Di pedagang sembako saat ini hanya ditemukan minyak kita kemasan 2 liter dan kemasan botol lain tanpa tertulis isi bersih dari produk ini. Pedagang berharap agar pemerintah memperbaiki distribusi minyak kita dan menentukan harga eceran tertinggi untuk memudahkan masyarakat kecil dan menghindari kelangkaan. Ini buat pemerintah ya, saya terus terang ya. Ini kalau minyak kita itu sebenarnya pastilah distributornya ditentukan pasti. Dikasih nggak usah jual di luar atau apa, dikasih aja ke pasar-pasar, tentukan headnya berapa, kasih spanduk di sini jual minyak kita yang 1 liter, kasih headnya atau apa, toko apa, udah. Masyarakat ini kan pembeli-pembeli ini kan pelaku-pelaku usaha kecil. Masa ya beli sayur di sini, beli kecap di sini, ngantri ke kelurahan, ngantri kemana, kan ngabis biaya. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi minyak kita 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml. Bukan hanya sekedar isu, bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman membuktikan langsung saat inspeksi mendadak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan membahas temuan minyak kita yang dijual di pasaran yang isinya tak sesuai takaran di label. Dan sudah bersama dengan kami pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Bapak Kudori. Kami juga sebelumnya pemirsa sudah mencoba untuk menghubungi Menteri Pertanian dan juga Wakil Menteri Perdagangan, namun tidak memberikan konfirmasi. Sementara Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendak juga belum bisa bergabung hingga saat ini. Dan langsung saja saya ke Pak Kudori. Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Sore, alhamdulillah baik, bahaya. Ya Pak Kudori, seperti yang sudah beredar di media dan juga diketahui publik terkait dengan temuan minyak goreng kemasan yang bermerek minyak kita yang dijual di pasaran, yang isinya ini nggak sesuai nih Pak dengan takaran yang ada di label. Tanggapan Anda seperti apa sebagai pengamat? Saya bukan konsumen minyak kita ya. Saya sehari-hari membeli minyak goreng kemasan premium yang harganya hari-hari ini jauh lebih mahal, gitu ya, jauh lebih mahal. Saya sih nggak terlalu kaget ya, gitu, nggak terlalu kaget, karena kalau melihat struktur ongkos produksi, sebetulnya yang terjadi saat ini, produsen minyak kita itu sangat mungkin untuk terus-menerus merugi ya. Harga bahan baku minyak goreng berbasis sawit yaitu CPO
dalam 6 bulan terakhir itu kira-kira 15.000 sampai 16.000 per kilogram ya. Saya mencoba menghitung dengan konversi CPO kalau diolah menjadi minyak goreng itu kira-kira 68,28%. 1 liter itu kira-kira setara dengan 0,8 kilogram ya. 1 liter itu setara 0,8 kilogram. Nah, dengan hitung-hitungan seperti itu, untuk membuat harga eceran tertinggi di level konsumen itu 15.700 ya, bahan bakunya saja supaya dari bahan baku saja itu kira-kira harganya 15.700, itu harga CPO di pasar harus 13.400. Kalau hari-hari ini harga CPO di pasar itu 15.000 sampai 16.000. Hitung-hitungan sederhana tadi sudah menunjukkan bahwa dari sisi bahan baku saja produsen sangat mungkin tidak untung ya. Ini harga bahan baku 13.400 belum menghitung biaya mengolah, biaya distribusi, dan margin keuntungan. Kalau kita perhitungkan 3 komponen itu pasti jauh lebih tinggi gitu. Jadi menurut saya kebijakan yang ada sekarang itu memang nggak masuk akal untuk meminta produsen menjual ke distributor tingkat 1 ya. Produsen menurut aturan pemerintah, produsen minyak kita menjual ke distributor tingkat 1 atau D1 itu 13.500 per liter. Nggak mungkin dengan harga CPO sekarang untuk bisa memproduksi dengan harga itu tanpa rugi ya. Iya, di pasaran juga ditemukan bahwa harga jualnya ini pun sudah melebihi harga eceran HET harga eceran tertinggi. Apakah ini alasan Anda tidak menggunakan minyak kita, Pak Kudori? Enggak juga ya. Kalau harga di atas HET itu sudah lama gitu ya, sudah lama. Mungkin penting untuk diketahui, jadi HET terbaru 15.700 per liter itu berlaku per 14 Agustus tahun lalu. Sebelum itu HET-nya ada 14.000. Tapi kalau kita cek ya, kenaik harga minyak kita di atas HET itu sudah lama. Ketika HET-nya masih 14.000 per liter, itu sejak pertengahan 2023 itu sudah di atas HET. Kalau kita cek HET yang terbaru ya 15.700 per liter itu sejak Juni, jadi sebelum HET terbaru itu sudah di atas HET gitu. Jadi sebetulnya kalau mempersoalkan di atas HET hari-hari ini sebetulnya ya sudah sangat-sangat terlambat. Sebetulnya kenaikan atau harga minyak kita di atas HET itu bukan baru-baru ini, udah beberapa bulan, bahkan sejak pertengahan tahun 2023. Ya, Pak, tapi menurut Anda apa sih penyebab selain memang ada kenakalan begitu dari perusahaan-perusahaan atau mungkin dari yang jual distributornya terkait dengan harga di atas HET ini, menurut Anda faktor apa sih yang membuat mereka menerapkan harga tersebut? Kan tadi saya jelaskan ya bahwa produsen itu harus menjual minyak goreng hasil produksi ke distributor tingkat 1 itu 13.500. Harga CPO hari-hari ini ya 6 bulan terakhir itu 15.000 sampai 16.000. Nggak mungkin dengan bahan baku yang jauh lebih mahal dari produk jadi itu mereka produsen-produsen itu untuk bisa berproduksi tanpa kerugian, nggak mungkin gitu. Jadi yang sangat mungkin terjadi adalah kalau pemerintah menetapkan kebijakan seperti yang sekarang, yang sangat mungkin terjadi adalah 2 hal. Pertama ya, produsen akan memproduksi sesuai dan menjual dengan sesuai HET, tapi yang dikorbankan adalah kualitas. Penurunan atau penyunatan isi itu adalah bagian dari penurunan kualitas. Dan yang kedua adalah menjual di atas HET. Ini ya untuk menutupi kerugian itu. Jadi menurut saya pemerintah tidak adil kalau mempertahankan seperti ini. Kebijakannya harus segera dikoreksi supaya kebijakan yang mendistorsi pasar ini tidak terus terjadi dan ujung-ujungnya ya pengusaha yang akan
akan disalah-salahkan, padahal mereka menjual di atas HET, mengurangi isi, itu karena terpaksa oleh aturan itu. Terpaksa oleh aturan, tapi karena adanya isu ini, Mentan sempat mengatakan akan menghukum perusahaan ini dan ada 3 nama perusahaan. Kalau menurut Anda, apakah perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran ini harus diproses secara hukum dan ditutup, Pak? Menurut saya pemerintah harus introspeksi ya, gitu ya. Tadi saya jelaskan sebetulnya harga minyak kita di atas HET itu sudah lama. Artinya ada sesuatu yang dilakukan pemerintah itu sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Ya. Sangat tidak adil kalau pengusaha diwajibkan menjual dengan harga tadi di distributor tingkat 1 13.500 kalau bahan bakunya jauh lebih mahal. Baik. Dan itu kalau mereka terus-menerus memproduksi itu pasti akan merugi. Kalau aturannya itu tidak memungkinkan pengusaha untuk berlaku curang ya atau melakukan penjualan di atas HET yang itu melanggar ya. Dan itu mereka melakukan itu karena terpaksa oleh aturan, terpaksa oleh regulasi yang memang tidak memungkinkan kalau mereka taat regulasi tapi rugi. Sebetulnya yang jadi pertanyaan adalah yang salah pengusahanya atau yang membuat regulasinya. Ya baik, berarti memang banyak pelajaran, terutama highlightnya tadi Anda sebutkan adalah regulasi dari pemerintah. Baik Pak Kudori, sepertinya waktu kita sudah habis untuk perbincangan terkait hal ini. Terima kasih atas waktu Anda sudah berbincang bersama kami di Sindosari. Selamat beraktivitas kembali Pak. Pemirsa, awal bulan Ramadan sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan. Salah satu pasar tradisional yaitu Pasar Kebayoran Lama, harga bawang merah mengalami kenaikan hingga Rp70.000 per kilogram. Pada awal bulan Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional mengalami kenaikan harga. Salah satunya di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi di awal bulan Ramadan. Normalnya harga bawang merah di angka Rp40.000 per kilogram, sekarang melonjak hingga Rp60.000–Rp70.000 per kilogram. Alasan kenaikan bawang merah disebut karena ketersediaannya tidak terlalu banyak karena faktor cuaca. Ini udah mending agak turun ya. Untuk kenaikan harga itu biasanya karena apa sih? Karena nggak ada barang. Di sononya ya nggak ada barang, apa disimpan nggak tahu ya. Tapi di induknya ya nggak ada. Kalau nggak dapat bawang cakep ini. Bener. Kalau orang yang biasa-biasa beli cuma dikit, nggak beli bawang kupas, nggak beli bawang ini, nggak boleh. Nggak ada, katanya gitu. Nggak ada barangnya gitu. Namun walaupun harga naik, para pembeli tidak memiliki pilihan lain selain tetap membeli karena kebutuhan. Ya tanggapan saya pengennya semuanya turun selama bulan puasa, biar semua kebagian rakyat-rakyat kecil, biar semuanya pembelanjaan kita bisa stabil gitu. Tidak hanya bawang merah saja, harga cabai rawit merah kini juga masih mahal. Biasanya cabai rawit merah di harga Rp75.000, saat ini naik hingga Rp110.000 per kilogram. Kelapa parut juga mengalami kenaikan, untuk harganya di rentang Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung dengan ukuran. Sedangkan untuk telur dan minyak masih di harga yang stabil dan belum menunjukkan akan ada kenaikan atau penurunan. Dari Jakarta, Naura Syafiqah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Sementara kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Di Yogyakarta, pemirsa, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai. Kurangnya pasokan bahan pokok ditambah memasuki bulan puasa di Kabupaten Tangerang, Banten, harga cabai keriting, cabai rawit, dan bawang merah mulai naik signifikan, mencapai Rp40.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Jika biasanya cabai keriting merah dijual hanya Rp25.000 per kilogram,
kini dijual Rp40.000 per kilogram. Sementara untuk rawit, meroket naik sebelumnya Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Dan bawang merah dari Rp30.000 menjadi Rp50.000. Akibat kenaikan harga tersebut, sejumlah pembeli mengeluh harus mengeluarkan uang lebih banyak. Ini gimana nih Bu? Ada kenaikan Bu? Aku ngeluh lah. Ada dikurangin jadinya belanjanya Bu ya? Iya. Harapannya nih Bu bagi pemerintah nih gimana nih Bu? Harapan? Harapannya mau turun lagi. Normal lagi ya Bu ya? Iya, normal. Ya bagi masyarakat mah kenaikan ya berat lah. Apalagi keadaan lagi kayak gini, lagi sulit. Sementara di Yogyakarta, faktor cuaca menjadi penyebab utama kenaikan harga cabai, sehingga menyebabkan berkurangnya stok cabai yang dikirim ke para pedagang. Sejak hari pertama puasa, komoditas cabai mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Cabai jenis rawit dihargai Rp100.000 per kilogram, bahkan mencapai Rp110.000 pada H+3 bulan puasa. Petikan panenan cabai sendiri sedikit, permintaan banyak tapi kesediaan barang sedikit. Sedangkan sejumlah komoditas sayuran juga mengalami kenaikan Rp2 hingga Rp3.000. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski Lebaran masih lama, pemirsa, ratusan warga Sidoarjo mulai ramaikan antrian penukaran uang baru yang dibuka oleh Bank Indonesia secara keliling di alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Uang ini nantinya akan dibagikan sebagai salam tempel saat Lebaran tiba. Meski Lebaran masih sekitar 3 pekan lagi, namun loket penukaran uang baru untuk Lebaran sudah mulai dibuka Bank Indonesia secara keliling. Ratusan warga pun sudah mulai antri untuk tukar uang baru Lebaran. Bahkan panjangnya antrian warga yang akan menukar hingga mengular di tepi jalan raya. Untuk penukaran uang, warga harus mendaftar terlebih dahulu di website dan membawa KTP agar bisa menukar uang di loket penukaran uang Bank Indonesia. Dari jam 10 tadi. Ini uangnya untuk pada keperluan kantor. Untuk kantor ya? Ya, jadi untuk nasabah. Kan kami dari BPR. Otomatis kan jadi untuk nasabah penukarannya. Kami bantu. Nah, gampang sekali, cuman ketika dari web nanti tinggal di print. Di sini cuman bawa KTP aja. Untuk Lebaran Pak? Untuk Lebaran ya? Lebaran berbagi dengan sana di ponakan-ponakan. Tiap tahun Pak, kemarin tahun lalu saya antri di Pasuruan malah. Sementara Bank Indonesia membatasi nilai penukaran maksimal Rp4,3 juta untuk per orangnya. Ini pertama kali di Sidoarjo, Pak. Kuotanya di sini 350 penukar yang sudah terdaftar di website pintar.bi.co.id. Orang maksimal 4.300.000, pecahan 50.000 1.500.000, pecahan 20.000-nya 500.000, 10.000-nya 1 juta, 5.000-nya 1 juta, kemudian 2.000-nya 200.000 dan 1.000-nya 100.000. Rencananya, loket keliling penukaran uang baru Bank Indonesia ini akan melayani pelayanan ke sejumlah kota, kabupaten di Jawa Timur, dengan titik penukaran ada sejumlah titik keramaian, seperti alun-alun, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Memasuki pekan kedua Ramadan, Pasar Tanah Abang Jakarta dipadati warga yang berburu baju muslim yang akan digunakan pada saat Hari Raya Idul Fitri nanti. Meski Lebaran masih 3 minggu lagi, tetapi Pasar Tanah Abang sudah ramai diserbu pembeli. Warga berburu berbagai jenis baju muslim untuk mewarnai Hari Raya Idul Fitri nanti. Salah satu yang paling diminati adalah baju koko pria dengan jenis kurta dengan kisaran harga Rp185.000. Sementara baju muslim wanita paling diminati adalah jenis gamis abaya dengan kisaran harga Rp150.000. Selain untuk diri sendiri, para pembeli juga bisa berbelanja secara grosiran untuk dijual kembali. Para pembeli memilih berbelanja lebih awal agar tidak terlalu padat. Lebih murah sih. Lebih murah? Iya. Apalagi lengkap gitu ya? Lebih lengkap juga. Lo emang biasa belanja di Tanah Abang apa gimana?
Ini baru sih, kata teman aku ini bagus. Rekomendasinya? Iya, rekomendasinya. Ini memang pilih belanja di jauh-jauh hari sebelum Lebaran tuh alasannya apa, Mbak? Biar nggak macet. Oh, biar nggak macet, biar nggak rame banget. Iya, biar nggak rame banget. Selain baju lebaran, Pasar Tanah Abang Jakarta juga ramai pengunjung yang mencari kuliner Ramadan. Salah satunya adalah buah kurma yang membuat pedagang di pasar tersebut juga mendapat rezeki di bulan Ramadan. Pasar Tanah Abang di Jakarta Pusat kembali dipadati pengunjung saat bulan Ramadan. Selain membeli pakaian baru untuk Lebaran, pengunjung di pasar ini juga berburu kuliner khas bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah si hitam manis buah kurma. Bulan Ramadan kali ini, pedagang buah kurma di Pasar Tanah Abang turut mendapat berkah dengan kebanjiran pembeli. Kalau di sini yang paling laris tadi kurma Tunisia, Sukari, Ajwa, Mejol, itu juga paling laris itu, 4 varian itu biasanya. Rata-rata mereka belinya per kilo, seperempat atau setengah atau gimana? Paling banyak sih ya sekitar 60% orang kiloan kayak gitu. Kan soalnya buat keluarga. Ada yang kayak orang buat punya karyawan, belinya kardusan gitu, yang 10 kilo, yang 5 kilo kayak gitu. Buah kurma yang dijual pedagang beragam, mulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Tidak hanya itu, pembeli juga bisa memborong beragam makanan impor dari Timur Tengah lainnya, seperti permen atau coklat yang biasa dijadikan oleh-oleh jemaah haji. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Rama Romadona, iNews melaporkan. Jelang arus mudik, pemerintah terus melakukan perbaikan jalur mulai dari provinsi hingga kabupaten. Pekerjaan jalan dilakukan dengan metode tambal sulam ini diharapkan dapat rampung sebelum musim mudik Lebaran. Persiapan arus mudik dan arus balik Lebaran 2025 terus dikebut. Yang jadi fokus utama perbaikan infrastruktur jalan. Gubernur Jawa Tengah menargetkan perbaikan jalan nasional selesai dalam 15 hari. Kondisi jalan rusak karena dilintasi kendaraan berat dan diguyur curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Pekerjaan jalan di wilayah ini dilakukan dengan tambal sulam. Jalan yang bergelombang dikeruk dan ditambal dengan aspal. Perbaikan jalur mudik di berbagai daerah dilakukan sesuai arahan Menteri Dalam Negeri kepada para kepala daerah. Oleh pemerintah daerah kami sudah sampaikan melalui surat edaran, selain saya minta untuk segera memperbaiki jalan provinsi dan kabupaten yang rusak mungkin, yang berlubang. Tito Karnavian menginstruksikan kepala daerah tingkat gubernur, kota, dan kabupaten untuk melakukan perbaikan jalan lintas provinsi hingga kabupaten. Perbaikan jalan dilakukan untuk keselamatan pengguna jalan, mencegah terhambatnya lalu lintas nasional dan mobilitas masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah dan Jakarta, Edi Prayitno, Rian Rahman, Seto Pratomo, iNews melaporkan. KPK temukan informasi harga makan bergizi gratis berkurang menjadi Rp8.000. Tetaplah di Sindo Sore. Terima kasih Anda masih di Sindo Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, KPK menemukan informasi bahwa harga makan bergizi gratis dikurangi dari semula Rp10.000 menjadi Rp8.000. Pihak KPK meminta agar informasi terkait pengurangan harga tersebut segera ditanggapi oleh seluruh pihak terkait. Baru beberapa bulan berjalan, Komisi Pemberantasan Korupsi menerima informasi bahwa dana makan bergizi gratis dikurangi. Makan bergizi gratis yang seharusnya diterima senilai Rp10.000 per orang, berkurang menjadi Rp8.000 per porsi. Pihak KPK telah menyampaikan temuan ini pada Badan Gizi Nasional.
Karena itu, KPK meminta agar BGN segera menyelidiki dan menindaklanjuti informasi ini sebagai tindak pencegahan. Nah, salah satunya memang saya sampaikan berdasarkan informasi, ya, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi, tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan bahwa informasi ini bisa segera disikapi secara preventif, gitu. Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Usai temuan itu, pihak istana buka suara dan berjanji akan menindaklanjuti informasi yang diberikan oleh KPK. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, istana menyatakan bahwa temuan pengurangan harga makan bergizi gratis bukan temuan yang telah diverifikasi. Agar program makan bergizi gratis berjalan dengan baik, Badan Anti Rasuah menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. Selain itu diperlukan keterlibatan masyarakat serta memanfaatkan teknologi dalam pengawasannya. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Kepolisian menangkap Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat tengah berpesta sabu. Dari tangan pelaku dan 2 temannya, polisi menemukan alat hisap dan 0,84 gram sabu. Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Bandung Barat Riza Nasrul Falasopandi diringkus sejar Satuan Reserse Narkoba Polres Cimahi saat berpesta narkoba jenis sabu di Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin pada Rabu 5 Maret 2025 dini hari. Riza diamankan bersama 2 rekannya yang sedang mengonsumsi sabu. Dari ketiganya, polisi menyita barang bukti berupa 0,84 gram narkotika jenis sabu beserta alat hisap bong. Terungkapnya Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat ini mengonsumsi sabu berawal dari pengembangan 3 pengedar sabu yang telah ditangkap terlebih dahulu. Para pelaku ini sempat menjual kepada pemakai, ya. Maka kita amankan 3 orang, yaitu berinisial LNF, kemudian TY dan RI, di mana pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 0,84. Memang pada saat itu saya memang mau mencari galon karena memang di rumah mau habis dan mau sahur juga. Ternyata ada kawan ngobrol-ngobrol. Dari situ juga ternyata diajak patungan dan ternyata juga membeli itu gitu. Buat apa kamu pakai itu kan itu udah buat apa? Intinya ini kemudahan saya. Para tersangka dijerat dengan pasal Undang-Undang tentang Narkotika dengan hukuman minimal 5 tahun dan maksimal seumur hidup. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lain. Penahanan ke-7 tersangka tersebut masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya. Kok belum ada penahanan? Ya, ini mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja. Itu mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya, mungkin ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya diri saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Sementara itu, dalam proses penyidikan, KPK telah menggeledah 4 lokasi berbeda di wilayah Jakarta.
Tim KPK juga telah menyita sejumlah dokumen pengerjaan proyek hingga transaksi keuangan berupa transfer uang. Tim Liputan iNews melaporkan. Terkait kasus mega korupsi Pertamina, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin membuka peluang akan menerapkan tuntutan hukuman mati kepada para tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2018-2023. Peluang tersebut terbuka pemirsa lantaran korupsi dilakukan saat Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19. Kita akan melihat hasil nanti selesai penyidikan ini, kita akan melihat dulu apakah ada hal-hal yang memberatkan dalam situasi COVID dia melakukan perbuatan itu, dan tentunya ancaman hukumannya akan lebih berat. Bahkan dalam kondisi yang demikian bisa-bisa hukuman mati. Tapi kita akan lihat dulu bagaimana hasil penyelidikan ini, ya. Gubernur Jakarta Pramono Anung bertemu Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin meminta pendampingan program Jakarta. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Gubernur Jakarta Pramono Anung berserta rombongan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin dan jajarannya di kantor Kejaksaan Agung Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung 1 jam ini, Pemprov Jakarta berharap Kejaksaan Agung mau mendampingi mereka dalam berbagai program yang akan dijalankan. Sebab berbagai program Pemprov Jakarta yang menjadi pusat perekonomian global dan epicentrum ekonomi Indonesia cukup banyak. Pramono mengaku meminta pendampingan Kejaksaan Agung agar anggaran Pemprov Jakarta yang lebih dari 91 triliun rupiah tidak ada kebocoran. Juga kepada Bapak Jaksa Agung kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Dan kami bersyukur Bapak Jaksa Agung menyambut dengan sangat baik dan beliau berkenan untuk melakukan pendampingan. Tetapi pendampingan ini bukan yang bersifat seperti yang dulu-dulu, tetap keleluasaan diberikan kepada pemerintah Jakarta, tetapi hal yang menyangkut aspek hukum kami akan selalu berkonsultasi dengan Jaksa. Sementara Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pun menyambut baik kedatangan jajaran Pemprov Jakarta. Burhanuddin memastikan Kejaksaan Agung akan mendukung segala program yang akan dijalankan Pramono beserta jajaran. Kedatangan beliau adalah bahwa di akhir awal jabatannya dan ada beberapa hal yang beliau akan sampaikan kepada kami. Tapi yang utamanya adalah beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan Burhanuddin juga memastikan pendampingan akan dilakukan pihak Kejaksaan terhadap berbagai program Pemprov Jakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus korupsi yang kerap mengorogoti tanah air pemirsa menjadikan Indonesia menduduki posisi ke-99 negara terkorup versi Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparency International. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia membuat Indonesia masih menjadi salah satu negara terkorup di dunia. Dalam Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Lembaga Anti Korupsi Dunia Transparency International, Indonesia berada di urutan 99 dari 180 negara terkorup di dunia. Paling bersih urutan pertama dan paling buruk atau terkorup di urutan 180. Urutan Indonesia sendiri diperoleh dari skor IPK Indonesia sebesar 37 yang naik 3 poin dari tahun 2023. Meski naik 3 poin, namun angka ini belum cukup untuk menyatakan bahwa Indonesia bebas dari korupsi.
Kalau menurut saya justru ini harusnya jadi pacuan lagi buat aparat penegak hukum biar bekerjanya lebih giat lagi gitu, bisa mengungkap kasus-kasus korupsi lainnya. Dan yang terpenting pencegahannya sih Mbak gitu, karena kan kayaknya di kita lebih banyak tangkap tangan, lebih banyak pengungkapan, tapi pencegahannya masih kurang. Konteksnya harus dilihat bahwa beberapa tahun kebelakangan kan indeks kita selalu merosot, bahkan sempat menjadi di titik nadir ya. Jadi kayaknya itu justru bukan jadi hal yang harus dibanggakan, justru emang ya harus ditingkatkan lagi aja, bukan jadi hal yang dibanggakan lah, intinya kayak gitu. Indeks Persepsi Korupsi atau IPK merupakan survei yang dilakukan setiap tahun oleh lembaga anti korupsi dunia Transparency International. Survei ini mengukur resiko korupsi sektor publik di 180 negara. Hasil survei tergambar melalui skor dengan rentang 0 yang berarti sangat korup hingga 100 yang berarti sangat bersih. Seperti negara Denmark memiliki skor 90 menjadikannya di urutan pertama negara terbersih dari korupsi. Beberapa aspek yang diukur dalam IPK antara lain penyuapan, pengalihan anggaran publik, kemampuan pemerintah untuk memberantas korupsi, hingga perlindungan hukum bagi pelapor. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam To Lam tiba di Jakarta menemui Presiden Prabowo Subianto untuk membahas potensi peningkatan kerjasama antara Indonesia dan Vietnam. To Lam terbang dari Vietnam menggunakan pesawat komersial Vietnam Airlines. Dentuman seremonial meriam mengiringi To Lam dan istri. Kedatangannya disambut langsung secara kenegaraan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono, Gubernur Jakarta Pramono Anung, dan Pas Pampres. Bertepatan 70 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vietnam, To Lam datang ke Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto membahas potensi kerjasama antara kedua negara ke tingkat lebih tinggi. Ya pemirsa, kawasan Sabang di Jakarta menjadi salah satu tempat favorit menunggu waktu berbuka alias ngabuburit. Selama bulan suci Ramadan, aneka menu takjil, jajanan hingga kuliner malam ini tersedia di sepanjang Jalan Sabang. Jalan Sabang di Kebon Siri, Jakarta Pusat menjadi salah satu pilihan warga Jakarta berburu takjil selama bulan suci Ramadan. Aneka menu takjil seperti berbagai jenis kolak dan aneka jajanan berjejer di sepanjang Jalan Sabang. Tak ketinggalan aneka kuliner malam seperti nasi goreng, bakmi, sate hingga seafood. Selain terdapat aneka ragam pilihan takjil dengan harga yang relatif ramah di kantong, letak Jalan Sabang yang strategis dengan pusat perbelanjaan Sarinah membuat kawasan Sabang menjadi salah satu tempat favorit berburu takjil. Ininya bakminya 3, biunya 3 berapa? 15. 15, jadi 55. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan rekan Aulina Iyasha di kawasan Sabang dan ada rekan Hamzah Hasibuan di Cempaka Putih, Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Aulina terlebih dahulu. Aulina, bagaimana suasana berburu takjil di Jalan Sabang? Ya halo, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Ini jika kita menghitung jam waktu berbuka puasa ini perkiraan 1 jam lagi. Kira-kira Ayah dan juga pemirsa udah punya pilihan belum sih membuka puasa sama apa dan di mana? Kalau belum, saya mungkin bisa sedikit memberikan rekomendasi menu berbuka puasa di Jalan Sabang, tempat saya mengabarkan untuk Anda saat ini. Nah, Ayah dan juga pemirsa, ini di sepanjang Jalan Sabang ini seperti yang kita ketahui memang selalu banyak beragam jajanan ya. Bahkan jika tidak bulan Ramadan saja, ini di Jalan Sabang memang selalu banyak jajanan yang dijual. Namun ada salah satu tenda yang menarik perhatian saya nih Ayah dan juga pemirsa, karena di tenda ini menjual beragam jenis makanan langsung ya, mulai dari makanan berat, ringan dan juga makanan manis-manis untuk menu berbuka puasa. Ini ada, bisa dilihat di layar kaca Anda, ini tadi juga ada gorengan, terus bahkan tadi di sini juga ada kue tiaw dan mie, cuma mungkin ini seperti sudah habis ya, karena tadi di sini ramai banget
banyak sekali yang ngantri untuk membeli atau berburu makanan takjil di sini. Nah, ini sisanya nih yang bisa dilihat di layar televisi Anda. Ini ada makanan manis juga, ini udah tinggal sedikit ya kelihatannya karena udah banyak laku beli sama para pembeli ini sejak pukul 4:30 sore tadi. Nah, ini ada kolak yang mungkin masih banyak nih sisa kolak ya. Dan saya sedikit mau mewawancarai, mungkin Ibu boleh sedikit mau nanya nih, Ibu namanya Ibu siapa, maaf? Nursia. Ya, Bu Nursia mau nanya deh, gimana penjualan makanan takjil di Sabang ini, Bu? Kira-kira biasanya lakunya dari jam berapa terus habis sampai jam berapa nih, Bu? Dari jam 3 sampai jam 5. Jam 3 sampai jam 5 ya. Ibu di sini jualan apa aja, Bu? Kira-kira nih lengkap ya, ada segala ya? Iya, kolak, biji salak, pisang, ubi, pacar Cina, kulang kaling. Kalau tadi makanan beratnya saya lihat tadi ada kue tiaw sama bihun ya, Bu ya? Ada kue tiaw gorengan. Itu kok udah habis tadi cepet banget ya, Bu ya? Alhamdulillah ya. Nah, kira-kira harganya boleh disebutin kali Ibu biar masyarakat bisa kesini beli dari harga berapa aja yang Ibu Nursia jual? Kalau gorengan 2.500, kalau kolak 10.000, kalau bihun 5.000-an atau 10.000. Kalau Bu Nursia sendiri jualan di sini udah lama atau baru sih, Bu? Terutama untuk bulan Ramadan? Udah lama. Boleh diceritain gimana sih di sini, Bu? Kalau banyak masyarakatnya kalau beli di sini antusiasnya mungkin? Ya, alhamdulillah cocok dengan seleranya, dengan lidahnya. Ya. Ya baik, terima kasih ya Bu Nursia, selamat berjualan kembali. Nah pemirsa, tadi sedikit perbincangan saya dengan Bu Nursia, salah satu penjual makanan takjil di sekitar Sabang ini. Dan ini pun bisa dilihat di layar televisi Anda, selain yang tadi kami sudah tunjukkan kepada Anda, dagangan Ibu Nursia, ini juga ada rujak. Terus juga di belakang saya ini masih banyak juga makanan-makanan berat lainnya yang pastinya udah nggak sabar banget menunggu waktu berbuka puasa. Kalau begitu, kembali ke Ayah. Baik, saya masih penasaran dengan mungkin makanan yang ada di lokasi rekan Hamzah berada. Hamzah, bagaimana suasana berburu takjil di Cempaka Putih pada sore hari ini? Ya, dan juga pemirsa bisa dilihat ini kami sedang berada di kawasan Pasar Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih. Ini bisa dilihat di belakang saya bahwa para warga maupun masyarakat ini sudah mulai ramai berdatangan untuk berburu takjil yang ada di sini. Bisa dilihat di sini, Ayah dan juga pemirsa, banyak jenis-jenis minuman dan juga es seperti itu yang sepertinya ini sudah menjadi menu wajib yang nantinya akan diburu oleh masyarakat yang ada di kawasan Cempaka Putih ini, Ayah. Selain itu juga terdapat gorengan. Di sini saya akan mencoba mengajak berkeliling beberapa jenis takjil. Di sini Ayah dan juga pemirsa ada salah satu stand yang menjual jenis makanan tradisional. Di sini berbagai jenis makanan seperti lemper dan juga ongol-ongol dijual oleh salah satu stand. Mungkin saya akan coba bertanya, Ayah dan juga pemirsa, kepada salah satu pedagang yang ada di sini. Selamat sore, Ibu. Izin Bu bertanya sedikit, Bu. Dengan Ibu siapa, Ibu, izin? Ibu Lani, enggak apa. Oke, sepertinya lagi nyiapin dagangan ya, Ayah. Kita coba bergeser ke seberang sana. Mungkin kita bisa bergeser di seberang. Ada juga jenis-jenis makanan yang unik di sini. Bisa dilihat, Ayah, bahwa ada satu stand yang menjual mochi. Ibu, selamat sore, Ibu. Dengan Ibu siapa? Sore, dengan Lisna, Pak. Oke, Ibu bisa dijelasin di sini Ibu jual apa, Bu, di Pasar Rawasari ini? Saya jualnya mochi rasa stroberi, isi coklat. Mochi rasa pandan, isi coklat kacang dan kacang. Oke, Ibu bisa jelasin kalau di bulan Ramadan ini Ibu buka dari jam berapa sampai jam berapa sih, Bu? Dari jam 2 siang sampai azan maghrib. Oke, mungkin pemirsa mau tahu nih, Bu, berapa harga mochinya yang Ibu jual di sini, Bu? Alhamdulillah hari ini saya jualnya dengan harga Rp5.000 per piecesnya. Oke, bisa dijelasin, Bu, ada rasa apa aja tadi, Bu? Rasa stroberi isi coklat, rasa pandan isi coklat kacang, dan rasa pandan isi kacang. Oke, Bu, selamat berjualan kembali. Semoga laku keras ya, Bu, hari ini ya, Bu, jualannya. Ya, itu dia berbagai jenis makanan maupun takjil yang dijual di Pasar Rawasari. Selain itu, Ayah dan juga pemirsa, kami menghimbau untuk warga yang ingin mendatangi Pasar Rawasari ini karena lokasinya berada di pinggir jalan seperti itu. Jadi kami menghimbau kepada para pengendara maupun warga yang datang ke Pasar Rawasari untuk berburu takjil ini untuk terus berhati-hati. Sementara itu, Ayah. Baik, banyak sekali pilihan makanan dan juga minuman untuk takjil ya dari kawasan Aulina dan juga Hamzah. Terima kasih rekan-rekan sudah melaporkan dari kawasan Cempaka Putih, dan tadi ada Aulina dari Sabang, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, sebuah masjid berusia lebih dari 1 abad terdapat di Boyolali, Jawa Tengah. Walaupun sudah tua, masjid peninggalan Raja Keraton Surakarta ini tak pernah sepi dari jamaah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, akan dibangunkan Allah rumah untuknya di surga. Ya, hadis ini dari HR Bukhari dan Muslim yang menjadi pedoman umat muslim mendirikan sebuah masjid. Nah, ada sebuah masjid yang dinamakan Masjid Cipto Mulyo di Boyolali berdiri sejak zaman pemerintahan Paku Buwono X. Selain namanya yang unik, yaitu menggunakan bahasa Jawa, bangunan Masjid Cipto menampilkan desain Jawa kuno yang berbentuk limasan dan menyerupai pendopo. Masjid ini memiliki 5 pintu utama, di mana semuanya terletak di bagian depan bangunan masjid. Di atas setiap pintu diberikan ukiran yang disisipkan tulisan PB10, sebagai tanda bahwa masjid tersebut dibangun pada masa pemerintahannya. Bahkan, beduk dan kentongan masih asli sejak zaman dulu hingga saat ini dan masih digunakan. Ini masih asli, Mas. Iya, beduk, kentongan, mimbar, pintu-pintu itu masih asli semua. Belum ada diganti total, belum ada. Ya, ini renovasi saja. Perbaikan saja. Nah, total enggak ada. Nah, tambahannya di depan itu ada tambahan itu karena jamaahnya kan bludak begitu bahasa Jawa. Nah, itu tambahan itu kalau tidak diberi itu jamaahnya kepanasan ya mesake gitu. Ya, tentrem lah. Tentrem, nyaman. Udah agak lama sih sholat di sini. Zuhur sama asar ya. Walaupun usianya sudah 120 tahun, bangunan masjid ini masih kokoh. Para jamaah masjid pun masih ramai mendatangi dan beribadah di dalam masjid. Menurut sejarah, masjid ini dibangun oleh Raja Keraton Surakarta pada hari Selasa 24 Jumadil Akhir tahun 1838 Hijriah atau tepatnya tahun 1905 Masehi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi lainnya dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Akhirnya pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert resmi mengumumkan 27 nama sementara yang akan membela Garuda dalam laga kontra Australia dan Bahrain. Belum ada nama Emil Audero, Joy Pelupessy dan Dean James dalam daftar tersebut. They will fight with heart, passion and pride. Indonesia, these are your warriors. Stand with us. Believe in us. Kita Garuda. Welcome, Patrick. I know you. PSSI mengumumkan daftar nama sementara pemain-pemain Timnas Indonesia yang dipanggil untuk menghadapi ronde laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Daftar nama pemain Timnas Indonesia ini diumumkan PSSI pada Minggu sore. Pengumuman skuad Timnas Indonesia kali ini menjadi yang perdana bagi pelatih baru Patrick Kluivert sejak ia menangani skuad Garuda Merah Putih. Di posisi penjaga gawang ada Hernando Ari, Nadeo Argawinata, dan Martin Pas. Sementara di lini belakang ada Jordi Amat, Muhammad Ferrari, Miss Hilhers, Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Rido, Kevin Dix, Eliano Reinders, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Shane Patinama, dan Kelvin Verdong.
Di lini tengah ada Nathan Choaon, Tom Haye, Ivar Yener, Rizky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Sementara di lini depan ada Ole Romeni, Egy Maulana Fikri, Septian Bagaskara, Ragnar Oratmangun, Hoki Caraka, Rafael Struik, dan Ramadan Sananta. Sedangkan ketiga nama baru timnas Indonesia, Emil Audero, Joy Pelupesi, dan Dean James masih belum dimasukkan. Namun masih ada waktu hingga tenggat pemanggilan pada Kamis mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang ke Sydney pada 20 Maret sebelum menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Saya Aya Nufus beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.